Ini adalah area Kampung Pemulung Jurang Mangu, Neglasari, Pondok Aren, Tangerang. Lokasinya memang sebenarnya dekat banget sama TPA, tempat pembuangan akhir. Dan hari ini kita sudah janjian dengan salah satu ibu pengurus yang memiliki satu tempat taman bacaan gratis untuk anak-anak Kampung Pemulung di sini. Kondisinya setelah aku lihat-lihat sih memang ini sederhana banget, kayak ya udah yang penting ada gitu tempat untuk anak-anak belajar. Halo Warriors dan para donatur yang kami kasihi. Jadi kita bertiga baru saja pulang survei dari salah satu kampung pemulung yang lokasinya ada di Jurang Mangu, Neglasari, Tangerang. Wilayahnya wilayah Pondok Aren lah gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita survei tempat ini? Awalnya banget itu kita memikirkan begitu banyaknya kasus atau berita di zaman sekarang tuh yang tentang pencabulan anak di bawah umur. Oke, pelecehan seksual ya Ci ya? Pelecehan seksual, ya yang kayak gitulah ya, maksudnya itu sangat memprihatinkan. Jadi kita sempat kepikiran bahwa waduh ini tuh sebenarnya akarnya tuh apa sih gitu, akar masalahnya tuh apa. Kalau kita observasi lebih jauh ternyata memang akar masalahnya itu ada di soal edukasi atau pendidikan. Jadi edukasi tentang pubertas, tentang seks gitu loh. Jadi ya sex education lah intinya gitu. Jadi kita sempat kepikiran target-target yang terjadi pada anak-anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual ini sebenarnya juga ada di wilayah-wilayah yang tidak jauh dari lokasi kampung pemulung yang memang istilahnya kelas menengah ke bawah, bahkan sangat di bawah gitu ya. Nah, sebenarnya kita kepikiran kalau misalkan seandainya kita bisa menambahkan edukasi itu ke dalam rumah belajar yang ada di sekitar kampung pemulung itu, mungkin itu akan membantu anak-anak yang tadinya mungkin lagi masa pubertas terus nggak tahu harus bagaimana gitu, nggak tahu harus bagaimana, mungkin dia malah menceritakan ke temannya atau tetangganya dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan gitu, kayak gitu. Jadi ada baiknya kita itu berpikir bahwa mungkin kita butuh menjalankan program edukasi seputar pubertas ini gitu, dan seputar sex education kepada anak-anak yang memang sudah di jenjang umur mengarah ke akil balik ya. Gitu. Nah, dari situlah kita berangkat untuk sepertinya program kayak gini mungkin nggak butuh dana yang terlalu tinggi karena kita lebih butuh jasa pengajar gitu ya. Tapi guys, ternyata waktu kita survei ke tempat salah satu kampung pemulung ini yang kita temukan di Pondok Aren ini, ternyata secara kondisi tempat belajarnya memang kan kadang-kadang ada orang-orang yang seperti jiwa pahlawan, ada panggilan gitu. Mereka membuka tempat untuk mendidik anak-anak yang ada di kampung pemulung. Seperti yang kemarin kita di RPK, terus ada yang di Saung Baca Garpu, dan sekarang kita ketemu yang namanya Taman Baca Amalia. Jadi memang di sini pengurusnya bernama Ibu Yati. Jujur Ibu Yati ini orangnya pas kita ngobrol itu sangat berjiwa pahlawan banget ya. Iya. Gimana? Fight banget. Sangat berjuang untuk ngebantu komunitasnya ya, padahal dia bukan tinggal di situ aslinya, bukan warga. Dia aslinya bukan warga sana. Tapi dia melebur tinggal di sana, merasakan apa yang orang-orang sana rasakan. Dari situ dia kayak ada yang butuh ini, ada yang butuh ini, dan dia mencoba memfasilitasi itu dengan cara ya menghubungkan gitu kok dari kisahnya ya. Gitu.
Jadi memang itu yang aku nggak ekspektasi, awalnya kita nggak ekspektasi apa-apa ya. Awalnya aku sama sekali kayak ya udahlah paling kita mau ngasih program edukasi aja gitu, terus bantuan sosial seperti biasa. Tapi waktu udah ngobrol dengan Ibu Yati, wah Ibu Yati ini ternyata inilah yang aku bilang tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Dia memang awalnya adalah guru ya, pengajar, dan dia ingin mengajari lebih luas lagi untuk anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi dia melepas kerja tetapnya sebagai guru, dia melepas itu dan dia hanya kayak oke, dia yang belajar private aja sama dia, tapi sisanya waktunya dia pakai untuk mengajar anak-anak yang ada di Kampung Pemulung. Sebegitu besar panggilan dia untuk mengorbankan waktu yang dia punya. Jadi memang menurut aku orang-orang seperti inilah yang layak banget kita bantu. Layak banget kita bantu. Dan waktu kita menerangkan tentang program edukasi, menurut beliau, menurut Ibu Yati itu sangat dibutuhkan ternyata, karena memang di Kampung Pemulung yang tempat dia berada saat ini itu sangat rawan banget dengan kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus yang ya gitu. Maksudnya ada yang tiba-tiba hamil jadi harus berhenti sekolah, yang kayak gitu-gitu. Itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Seandainya pendidikan tentang hal ini tuh lebih diutarakan lebih cepat, mungkin kita bisa jadi ada pencegahan. Bagaimana caranya untuk menuntaskan gitu, maksudnya pelan-pelan deh, jangan jadi pemulung terus gitu. Kita kan nggak bisa ibaratnya kayak ngasih, aku kasih deh setiap bulan sembako 500.000, itu nggak bakal kelar sampai kapanpun gitu kan. Makanya ya Allah, gimana caranya akhirnya terangkul dulu lah anaknya, sejak kesini ada apa, pokoknya mau bercerita dulu deh gitu kan. Sekarang kita kan banyak dengar berita kayak di sini kasusnya Banyak lebih sering di sini. tadi yang saya tadi Cuman kadang pada ketakutan dari UKP. Terus kemarin sempat sih, maksudnya gini, adalah anak sama-sama lapang, nah itu ada. Bu Yati itu sampai ke Polres daerah Depok. Karena Bu Yati itu setiap ada anak masalah di sini, datang lagi, memang tahu orang yang memang itu larinya ke sini. Jadi Bu Yati yang ngurusin anak harus begini. Gitu. Nah, tapi ternyata tempat Taman Baca Amalia ini juga kondisinya gimana sih tadi? Kondisinya tuh apa ya, kalau dari bangunannya itu kalau nggak salah 9 meter kali berapa, itu kecil kali 5 ya, kecil banget. Nah terus sama dia tuh di triplek, bangunannya tuh triplek, terus kayak sering banjir di sana juga. Terus tripleknya itu udah agak longsor, maksudnya kayak miring gitu dia. Jadi duduknya pun nggak nyaman gitu. Nggak rata ya. Betul. Sedangkan anak-anak pada usianya dari yang kecil sampai besar ada. Betul, ada sekitar 200 orang ya di sana. 200 ya. Dengan tempat yang seperti itu sebenarnya nggak proper sih. Apalagi asbesnya tuh pas hujan dia bocor Iya. betul. Secara bangunan memang kondisinya sangat memprihatinkan, karena udah beberapa kali juga katanya direnovasi bagian bawahnya itu supaya nggak anjlok gitu kan. Udah hampir anjlok. Jadi pas aku baru datang itu aku kayak pas ngelihat tempatnya, waduh ini kayak nunggu waktu kapan anjlok gitu. Aku sempat kayak khawatir gitu, aduh gimana ya kalau ini semua anak-anak loh yang datang gitu. Dan memang anak-anaknya rame lagi. Kalau yang aktif datang terus pengajian itu memang ada 70 anak itu yang aktif dan terdata. Tapi kalau yang ada di Kampung Pemulung itu ada 200 anak gitu. Nah, jadi Ibu Yati sempat mengatakan ke kita bahwa memang dia sebenarnya sangat butuh banget bantuan untuk ke sarana prasarana ya, lebih ke sarana fasilitas tempat mengajarnya itu gitu. Jadi itu tempat bahkan bukan cuma dipakai untuk mengajar aja, untuk pengajian anak-anak plus ibu-ibu juga, pengaduan, konseling, konsultasi dan macem-macem. Ibu Yati kayak serba bisa gitu, serba. Jadi memang jiwanya pahlawan banget. Dan Ibu Yati ini jadi memang istilahnya dia juga kalau mau bilang penghasilan ya dia mengajar aja sekarang gitu. Dia ada mengajar di sekolah tapi juga sisa waktunya dipakai untuk mengajar secara cuma-cuma gitu untuk Kampung Pemulung gitu. Dan apakah ada bantuan pemerintah? Nggak ada. Nanti kalian bisa lihat
cuplikan-cuplikan video waktu kita ngobrol sama Ibu Yati. Kebetulan kan Bu Yeti juga guru ya, tapi guru berbasis TK sama TPA gitu kan. Jadi hari Senin sampai hari Kamis itu full anak-anak. Untuk hari Jumatnya itu ibu-ibu. Jadi semua itu aktif di sini. Nah, untuk Sabtu Minggu itu biasanya memang dari komunitas, dari mahasiswa, dari manapun lah intinya yang mau berbagi gitu. Terus yang keduanya juga kan memang Bu Yati kan butuh juga operasional taman bacaan ini kan. Nggak mungkin Bu Yati minta ke warga lapak sini. Karena di sini kan lapaknya itu ada 11 lapak dengan namanya yang beda-beda. Ada namanya setiap lapaknya dan dihuni itu memang 200 kakak di sini. Nah, pokoknya 12 sama tempat ini tempat belajar membaca. Nah, untuk jumlah anak-anaknya memang 200-an. Itu kan memang keliling ya, saya tuh sebelum punya tempat sendiri itu masih di musola itu memang keliling ngajarnya kan. Terus akhirnya harus kenapa di sini memang satu jumlah anaknya yang banyak gitu kan. Jadi kayak merasa tertantang aja sih gitu. Akhirnya udah deh resign ngajar di luar gitu kan. Ngajar PK sama TK-nya resign memang benar-benar akhirnya dia itu ambil yang privat saja. Biar bisa pegang di sini yang bersosialnya gitu. Kalau sejauh ini tuh ada donatur tetap atau memang berganti-ganti? Kalau untuk donatur basis monggo yang datang saja, nggak pernah yang maksain. Kita mau bersosial udah deh melangkah sendiri dulu deh gitu, jangan mengandalkan Ini benar-benar sendiri dari Bu Yati ya? jadi nggak ada yang namanya sangkut paut ini gitu. Iya. Makanya kadang Ada bantuan juga. kalau bantuan sih ada kan, cuman kan kadang namanya bantuan kan nggak yang harus datang bulan ini gitu kan atau ini gitu. Ya kok sedatangnya aja, kalau memang mereka datang ke sini ya udah rezekinya di sini gitu. Maksudnya bantuan dari pemerintah itu nggak ada. Berarti sendiri ya? Maksudnya ada yang bantuin. Itu kayak satu keluarga aja Kak. Karena untuk menjadikan seseorang untuk mempunyai jiwa sosial juga nggak 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 semua bisa ya. Jadi kebanyakan di keluarga sini ya apa-apa masuk ke berarti gitu. Mereka sakit, mereka mau sekolah. Iya, aku pengen sekolah di TK, pengen ngerasain, tapi carilah sekolah ke TK yang gratis. Oke, Bu Yati cari TK yang di sini. Daerah di mana yang terdekat untuk mereka. Dari segi fasilitas sendiri ini Bu Yati ada keinginan nggak sih kayak pengen benerin apanya gitu? Benar sekali, ini jawaban mungkin ya. Beneran dari awal kan ini tempat kan memang sudah pada ambles nih Kak. Ini kan udah miring banget dari atas ini tuh udah kerasa kayak perahu pokoknya. Iya sih bagian Iya, udah dibenerin sampai suami propos-propos ke kolong tuh untuk nganjel lagi gitu kan, maksudnya biar jangan sampai ambruk gitu kan. Itu tetap aja namanya tiap hari ratusan anak udah nggak karuan, namanya anak-anak kan nggak bisa diem duduk gitu kan, lari-lari yang lain gitu kan. Terus kan udah bocor semua kalau hujan, bagian bocor banget. benar rembes semuanya. Mungkin ya satu mungkin udah waktunya diganti gitu kan. Takut aja gitu kan, namanya Iya sih. anak-anak. Tadi aku juga kepikiran ini kayu-kayunya kuat nggak ya? Kayak kepikiran kalau ada apa-apa kemana gitu. Iya, dia ada ini cari suami benar-benar ada satunya yang memang benar-benar untuk membongkar ini gitu kan, ganti papan, jangan triplek. Ini kan triplek kan, maksudnya memang di bawah sebenarnya udah ditumpang dua kan triplek tebel yang 12 mili gitu kan. Ini ada dua tumpuk sebenarnya. Karena kan yang satu tumpuk waktu itu masih ngembel-ngembel gitu kan. Kenapa di sini di panggung kan kalau budget tuh Di sini banjir. iya, tapi memang nggak lama, maksudnya bukan yang hendak ya, tapi kayak liwat cepet surutnya, tapi lumayan Kak, sampai sini, sampai tangga sini. Makanya kadang ini itu kayak buat apa ya, kalau banjir buat pengungsian gitu. Karena kan yang di samping-samping pinggir kalau mereka yang warganya kan tinggalnya di samping-samping sungai kan, biasanya kan terendam saat Nah, jadi sebenarnya aku juga nggak berani menjanjikan apa-apa dengan Ibu Yati. Kita tidak berekspektasi yang gimana-gimana. Kita jujur dari awal ingin menjalankan program edukasi atau mengajar anak-anak, karena itu yang sangat bisa kita lakukan sekarang, memberikan jasa edukasi. Kayak gimana nih caranya, nanti kita mau bikin program untuk membawakan edukasi tentang pubertas dan sex education, mungkin melalui buku-buku. Mungkin kalau kalian punya referensi buku-buku yang bagus-bagus tentang edukasi seks, terutama dalam bahasa Indonesia, kalian bisa nge-DM kita atau nge-WhatsApp nomor kita, nomor yayasan kita di sini gitu. Jadi mungkin kita bisa mencari bukunya di mana gitu. Karena kita jujur kita belum mulai nyari apapun. Saat ini kita sangat membutuhkan bantuan dana, guys. Karena dana yayasan dari kas yayasan itu kebanyakan memang sudah kita pakai terus untuk program yang sedang berjalan dan yang sudah berjalan juga di sebelum-sebelumnya gitu. Dan sekarang kita masih ada pegangan program beasiswa juga ya,
ada 6 anak yang kita pegang, dan itu semua dananya udah kita istilahnya kita Alokasikan ya. alokasikan untuk beasiswa gitu. Jadi kita di sini membuka fundraising atau penggalangan dana, dan khususnya tepatnya akan sebagian besar akan kita alokasikan untuk Taman Baca Amalia ini gitu. Terutama kalau seandainya terkumpul dana yang cukup untuk merenovasi fasilitas taman bacanya, itu akan kita laksanakan berarti. Jadi benar-benar tergantung dari respon kalian semua. Kita sangat butuh bantuan kalian semua. Kalau kita bersama-sama semakin banyak yang merespon ini dengan positif, maka kita merasa ini value-nya akan lebih baik lagi untuk Taman Baca Amalia. Jadi bukan cuma edukasi, bahkan fasilitas tempat Ibu Yati untuk mengerjakan istilahnya jasa-jasa kepahlawanannya dia itu bisa lebih baik gitu. Iya sih, sebenarnya aku mau nambahin, kondisi Bu Yati ini memang dalam mengajar anak-anak tuh sendirian, benar-benar sendirian. Sebenarnya sama keluarganya, cuman tenaga pengajarnya cuman dia gitu. Jadinya memang sangat prihatin sih. Apalagi ya anak-anaknya tuh banyak banget gitu. Masalahnya juga beda-beda. Masalahnya ya. beda-beda. Jadi emang tempat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan kalian, guys. Ya kalau dihitung-hitung, ya awalnya kan kita cuman mau pengajaran ngasih edukasi aja ya. Tapi setelah melihat kondisi lapangannya seperti apa, ternyata ya butuh dana lebih, dan itu cukup besar buat renovasi tersebut. Itu setelah kita perhitungkan. Mungkin setelah ini kalian bisa lihat cuplikan interview kita dengan Bu Yati, supaya penonton yang menilai sendiri Ibu Yati orang seperti apa. Memang taman bacaan gratis atau ada berbayar? Gratis. Yang untuk anak di sini. Dan ibu mendata anak-anak itu. Semua data, banyak data dari anak-anak, dari warga, semua. Karena memang aktif banget di sini. Berarti ada panggilan hidup ya, Bu Yati. Kalau nggak ada panggilan teatri itu susah ininya gitu kan. Dari tahun berapa? Bu Yati itu pindah ke sini 2019 awal. Ini untuk bangun ini taman baca, tapi untuk bersosial itu Bu Yati dari 2011. Berarti yang bangunan ini memang 2019 baru dibangun gitu. Iya, betul. Makanya sekarang kita ngeliat tuh sebenarnya yang utama itu pendidikan yang dulu. Iya, betul. Karena kita kalau kayak ngebantuin mau sampai kapan? Kalau mindset ini Iya. udah kita ubah dulu kan, Iya. dari generasi yang masih muda. Jadi iya sih. Kemarin aku sempat kepikiran kayak program edukasi itu kemungkinan manfaatnya bisa lebih jangka panjang. Gitu. Makanya kan anak di sini kan juga banyak yang memang anak-anak SMP ya, anak-anak lagi luar biasa nikmat di situ. Iya, itu Jadi lumayan sih kan, jadi gini, kita tuh kayak habis selesai pelajaran tuh kayak kamu duduk di sini deh ngapain, cerita tentang pacarnya, tentang ini lah, pokoknya banyak ceritanya di situ kan. Tapi kayak dia itu senangnya tuh kayak mereka tuh nyaman aja, ada apa-apa. Oh ya dia itu main sama ini loh, sama ini pacarnya sama ini gitu. Itu diingetin. Dan mereka mungkin ya, maksudnya gini, mereka mungkin kalau di rumah kurang rangkulan dari orang tua, ya bisa jadi kan ya, maksudnya itu nggak cuma anaknya aja, orang tuanya pun seramai itu. Gitu. tapi karena tempat ini jadi apa ya? Jadi solusi. akrab ya. Iya betul. Jadi untuk solusi banget di sini. Ini kalau ini kan hari Jumat ya, habis asar tuh sejak selesai ngaji kan jam 5 biasanya ya. Itu kayak sharing dari orang tua. Bu, saya tuh anaknya sekolahnya begini, anaknya nggak bisa baca, tiba-tiba nggak naik kelas, harus bagaimana solusinya? Itu satu. Ntar yang ini nggak punya SPP. Itu banyak Kak. Setiap hari Jumat ya itu tulis sini putih. Ya Allah. Kemudian untuk publikasi boleh masih kita kayak dipublikasikan di melalui perizinan kayak Oh, di gitu YouTube kan. itu. Maksudnya anak-anak dari anak-anak orang tua anak-anaknya ini kan Mau boleh. kadang ada yang Iya, mau boleh semua. nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi kita juga kan kebanyakan kita ngarepin orang-orang yang masih ada kesadaran Iya, untuk betul. oh ya kita ada ini loh, tempat ini perlu dibantu, jadi butuh dana gitu. Dan itu biasanya kita harus laporan juga kan. Jangan sampai ya kayak kasus-kasus lah, sekarang udah banyak kasus-kasus malah dananya masuk ke rekening tadi terus betul. malah dipakai buat yang enggak kan, bingung juga kita kalau udah kayak gitu ya. Jadi pokoknya kita emang kayak laporannya harus jelas. Iya, betul.